Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai mini riset tentang sistem pemantauan konsumsi daya listrik rumah tangga berbasis IoT. Nah, untuk anggota kelompok 4 sendiri itu ada Rizky Abdul Jakri, kemudian ada saya sendiri Muhammad Fikri Nestorus, dan teman saya itu Helmi Alfianja. Adapun topik dari pembahasan dari bahan presentasi ini yaitu pertama itu membahas mengenai latar belakang. Kemudian ada komponennya apa saja yang akan digunakan, kemudian metode apa yang digunakan, dan terakhir itu hasil pembahasannya. Pertama itu ada latar belakang. Jadi ini latar belakangi oleh dari listrik yang merupakan sumber dari energi vital yang menopang berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik di rumah tangga maupun dalam kegiatan usaha. Listrik ini tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan penerangan, tetapi juga dapat untuk mengoperasikan berbagai peralatan seperti kipas angin, setrika, kulkas, dan sebagainya. Jadi seiring berkembangnya usaha skala kecil di lingkungan rumah, seperti contohnya itu usaha fotokopi atau kebutuhan akan listrik jadi semakin kompleks dan signifikan. Jadi usaha ini memanfaatkan berbagai perangkat elektronik seperti kulkas, televisi, dan lainnya. Hal ini membuat ia bekerja dalam waktu yang lama dan memiliki konsumsi daya yang tinggi. Namun, sayangnya sebagian besar pelaku usaha perumahan belum memiliki alat pemantauan konsumsi listrik secara langsung, yang mengakibatkan kurangnya kontrol terhadap penggunaan energi dan pembengkakan dalam biaya operasional. Nah, di sini hadirlah IoT, Internet of Things, yang menawarkan solusi inovatif dalam pemantauan konsumsi listrik rumah tangga. Kemudian ya masuk ke bagian kedua yaitu komponen yang digunakan. Nah, untuk komponen pertama itu kita menggunakan yaitu Node MCU YSP8266. Komponen ini berguna sebagai microcontroller berbasis WiFi yang menjadi pusat dari pengendali sistemnya. Kemudian mampu mengirimkan data hasil pengukuran ke server IoT melalui jaringan internet nantinya. Kemudian dapat diprogram menggunakan Arduino IDE dan mendukung berbagai protokol komunikasi seperti serial, I2C, dan SPI. Kemudian yang kedua itu ada sensor PZEM 004T, yaitu sebagai modul pengukur daya listrik yang mampu membaca parameter seperti tegangan, arus, daya, dan energi kWh. Kemudian dapat menggunakan komunikasi serial yaitu TX-RX untuk mengirimkan data ke microcontroller. Kemudian yang ketiga itu ada LCD 16x2 di mana ini berfungsi sebagai untuk layar tampilan dengan 2 baris dan 16 kolom karakter di komponen ini. Nah, hal ini dihubungkan ke node MCU sebagai antarmuka I2C sehingga hemat pin input dan outputnya. Hal ini juga menampilkan informasi hasil pengukuran secara langsung pada perangkat. Kemudian untuk platformnya itu menggunakan aplikasi Blink, yaitu berbasis mobile untuk monitoring dan kontrol sistem dari jarak jauh. Terhubung langsung dengan MCU melalui jaringan internet dan dapat menampilkan data pengukuran dalam bentuk angka dan grafik interaktif. Kemudian untuk bagian ketiga, metode yang digunakan ini saya serahkan kepada teman saya yaitu Hermi. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。
Baik, topik yang ketiga adalah metode yang digunakan. Slide selanjutnya, moderator. Baik, data yang digunakan dalam riset ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari observasi langsung pada sistem pemantauan konsumsi listrik yang dikembangkan. Sistem ini mencakup komponen perangkat keras dan lunak yang terintegrasi, dan data dikumpulkan untuk mengevaluasi kinerjanya secara komprehensif. Data primer ini mencakup informasi tentang pembacaan sensor arus serta tegangan, data konsumsi daya dan energi listrik, serta bagaimana sistem respon perintah kontrol dari aplikasi. Baik, selanjutnya. Model pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall, yakni metode yang mengutamakan tahapan kerja yang terstruktur dan berurutan dari awal hingga akhir proses. Model ini membagi siklus hidup pengembangan menjadi 6 tahapan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan sistem secara detail dalam dokumen SRS. Yang kedua, desain sistem menyusun arsitektur sistem seperti HLD dan LLD, struktur data, dan antarmuka pengguna sebagai acuan pengkodean. Yang ketiga itu ada implementasi pengembangan modul sistem sesuai desain, serta pengujian unit. Yang keempat adalah integrasi dan verifikasi, menggabungkan modul dan melakukan pengujian menyeluruh, seperti unit, integrasi, sistem, dan UAT, serta memperbaiki bug bila ditemukan. Yang kelima adalah deployment, yaitu menyebarkan aplikasi ke lingkungan produksi, meliputi instalasi, migrasi data, dan pelatihan pengguna. Dan yang keenam adalah pemeliharaan, dengan melakukan perbaikan bug, pemutakhiran sistem, dan penambahan fitur untuk memastikan sistem tetap optimal. Baik, selanjutnya. Baik, yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Akan saya serahkan kembali ke moderator. Baik, untuk selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Pada pembahasan kali ini saya silakan kepada teman saya yaitu Rizky Abri Jakri. Persilahkan. Nah, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada desain sistem. Komponen utama yang digunakan mencakup model MCU ESP8266 sebagai microcontroller, sensor PCM004T untuk mengukur parameter kelistrikan, LCD 16x2 untuk tampilan data lokal, relay satu channel sebagai aktuator, serta koneksi internet melalui Wi-Fi untuk komunikasi dengan aplikasi Blink. Perencanaan sistem memperhatikan hubungan logika antar komponen untuk mengatasi perbedaan tegangan antara output digital node MCU 3,3 volt dan input relay 5 volt. Transistor Gunakan transistor NPN 2N551 sebagai saklar aktif low dengan resistor 1 ohm pada basis. Konfigurasi ini memastikan kendali relay tetap stabil dan aman. Pada gambar menunjukkan diagram wiring dari sistem monitoring yang dirancang, bisa dilihat gambar satu itu bagaimana sistem wiring diagramnya. Selanjutnya. Nah, berikut ini ada sebuah tabel yang dimana tabel ini menjelaskan koneksi pin antar komponen pada sistem, dan pada gambar 3 eh, menunjukkan bagaimana tampilan dashboard aplikasi Blink saat sistemnya berjalan. Nah, bisa dilihat pada tabel ini ada 4 komponen yang dimana setiap komponennya itu tersambung dengan pin masing-masing. Selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada integrasi dan verifikasi. Setelah seluruh modul terpasang dan diuji secara individual, sistem kemudian diuji secara integratif untuk memastikan seluruh komponen dapat berfungsi secara bersamaan. Informasi dari sensor berhasil dikomunikasikan melalui jaringan
dan ditampilkan serempak steril maaf kita steril. Fungsi tombol kendali digital, maaf saya slide sebelumnya. Tampilan koneksi antara microcontroller antar microcontroller dan server IoT. Selain itu, kemudian selanjutnya itu ada tiga pemeliharaan. Setelah sistem dijalankan dan diimplementasikan dalam kondisi nyata, tahap pemeliharaan dilakukan untuk memastikan sistem tetap berfungsi secara optimal. Pemeliharaan meliputi pemeriksaan berkala terhadap koneksi perangkat keras, pembaruan firmware node MCU jika diperlukan, dan pengelolaan akun serta dashboard aplikasi Blink. Selain itu, dilakukan juga pengujian ulang secara periodik untuk memastikan akurasi sensor tetap terjaga dan tidak terjadi degradasi fungsi akibat penggunaan jangka panjang. Langkah ini penting untuk menjamin keandalan sistem dalam jangka waktu yang lebih lama serta memungkinkan penyesuaian jika terdapat perubahan kebutuhan pengguna atau infrastruktur jaringan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekianlah si pemaparan dari menyelesaikan rekayasa teknik kelompok 4. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk berkomentar dalam komentar video ini. Terima kasih juga telah menonton video ini. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.